Baik ya, FB marketing di sini pemasaran dengan Facebook. Jadi Facebook marketing itu ada dua. Yang pertama pakai ads ya, ataupun pakai iklan. Kemudian yang kedua adalah organic. Nah ini tentang organic traffic ya. Yang ini biar cepat ada penjualan aja gitu. Jadi eh, di sini bisa kita pelajari untuk FB marketingnya. Dan ini sudah biasa saya lakukan juga sama teman-teman yang eh, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang belajar FB marketing juga di sekitaran kantor. Nah, di sini yang pertama adalah jualan ala emak-emak satu. Pertama ya, yaitu kita cari grup yang aktif dan tertarget sesuai produk. Nah, nanti file ini Anda bisa download. Cari grup yang aktif dan tertarget sesuai produk. Cari tahu info di grup apakah boleh jualan. Kemudian jualanlah kalau boleh jualan. Ikuti aturan main admin grup. Nah, jadi yang pertama adalah kita cari grup yang tertarget dulu. Seperti itu. Nah, misal kita jualan fashion ya. Nah, kita cari aja fashion yang sesuai di daerah kita dulu. Misal di Bandung begitu. Jual. Nah, misal kita cari jual jilbab Bandung ya. Cari grupnya, kita lihat apakah grupnya itu aktif atau tidak, aktif jualan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah apakah ketika aktif jualan itu banyak yang beli. Nah, itu kita juga bisa cek seperti itu. Jadi harus kita cek dulu. Nah, di sini kita bisa dapat ya, kita ambil misal jual beli sepatu tas dan baju banduk. Di sini ada yang sampai 64.000, yang ini 155.000. Kita cek satu persatu grupnya, yang mana yang paling aktif jual belinya. Jadi bukan cuma jualan aja, tapi ada juga yang beli seperti itu. Nah, kalau memang di sana aktif, barulah kita nanti bisa join. Nah, kita barulah bisa jualan juga di situ. Terserah bagaimana caranya Anda bisa posting di grup itu, adalah mau pakai tools atau tidak, itu terserah seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban harus menggunakan apa. Yang terpenting itu adalah kita memperhatikan aturan main si admin. Bagaimana cara jualannya? Bagaimana kita supaya bisa jualan di situ juga. Seperti itu. Nah, ini marketnya cukup besar sekali ya. Kalau kita bisa jualan di situ juga. Nah, di sini kita contohkan, misalkan kita sudah dapat nih grupnya ya, kemudian kita bisa join. Kemudian kita cek pertama itu adalah cara bermainnya. Kita lihat aturannya. Grup ini adalah wadah untuk para penjual dan pembeli. Apabila barang yang dijual sama, jangan saling menghina, dilarang berbahasa kasar. Kemudian kalau kiriman tertunda harap dimaklum karena admin tidak cuma ngurus grup aja, admin juga punya pekerjaan lain. Salam bergabung. Nah, ternyata di sini kita bisa langsung jualan-jualan aja gitu, tanpa adanya yang penting adalah kita bisa dipercaya. Nah, ini contohnya postingan dari ini ya, Gasani Irsyad. Kemudian di sini juga ada postingan. Nah, di sini ada ya postingannya tentang sepatu. Nah, ini contoh adalah untuk cepat mencari cash ya, untuk cash profitnya supaya cepat. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita jualan tas ataupun lain sebagainya itu kita bisa. Nah, kita bisa lihat kalau dia aktif, ada penjual, ada pembeli, itu bagus kita bisa jualan di sana. Tapi kalau cuma aktif penjualnya aja, nggak ada pembeli, itu nggak usah, mendingan nggak usah jualan. Itu karena udah pasti nggak ada pembeli kan, jadi nggak perlu lah gitu. Nah, di sini ternyata kita bisa lihat yang komen ya banyak ya, aktif.
Ini yang jual beli. Jadi ini cukup bagus banget ya untuk kita bisa jualan seperti itu. Bisa membuat beberapa strategi ya, yaitu dengan item berbeda-beda. Misal punya jual tas dengan berbagai item gitu. Jadi jangan sekaligus semua itemnya, tapi satu persatu gitu. Besok itemnya apa, 2 hari lagi itemnya apa gitu, beda-beda seperti itu. Jadi audiens tidak akan bosan seperti itu ya. Oke, itu contoh yang biasa kita lakukan ya untuk jualan di grup, tapi dengan cara yang benar seperti itu. Jadi nggak spammer. Jadi kita sudah tahu caranya. Kita cari grup-grup yang memang potensial juga gitu. Jadi nggak asal add kemudian asal langsung aja gitu. Dan saya sarankan tidak perlu setiap hari apa namanya jualan gitu ya. Hari ini jualan, besok ada cover selling seperti itu, ada cerita. Nah, di sini ada beberapa cara yang biasa kita lakukan. Ya, ini yang pertama kita udah selesai. Dan yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah ketika posting itu kita bisa membuat storytelling ya dari produk. Bisa kita jual jilbab, kita cerita tentang sahabat kita yang dulunya nggak pakai jilbab, kemudian dia apa namanya terbuka hatinya untuk memakai jilbab seperti itu. Ya gambarnya gambar jilbab kita seperti itu. Kemudian kita membuat storytelling itu yang bisa menyentuh emosi audiens ya, ya supaya audiens itu terhanyut dengan ceritanya. Atau juga bisa kita jualan cover selling. Cover selling itu dia tidak seperti jualan, tapi sebenarnya jualan. Contoh misal seperti ini. Kita beres-beres rumah nih, tapi kalau di grup jangan diposting seperti itu ya. Karena cover selling ini agak sulit kalau diposting ke market yang sudah terbentuk. Nah, baiknya adalah kalau ke market yang sudah terbentuk lebih baik soft selling aja atau langsung hard selling seperti itu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Kalau cover selling itu contohnya misal saya mau jualan apa nih, misal jualan tas gitu ya. Nah, saya misal foto-foto ruangan yang berantakan atau foto-foto tempat tidur anak-anak gitu ya, tempat anak gitu. Nah, kemudian di sana ada tasnya juga gitu, bersih-bersih tempat tidur gitu. Nah, di situ ada foto, di situ ada gambar tasnya, di situ ada tasnya juga yang ikut ke foto. Nah, seperti itu. Padahal kita ngebahas tentang apa namanya merapikan tempat tidur, misal seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pakai like, comment, dan share. Jadi ketika kita buat status ya, kita bisa buat program, misal program gratis seperti itu ya, jilbab gratis gitu ya. Program beli tas 2 dapat jilbab 1 gratis dengan like, comment, dan share seperti itu. Nanti akan diundi setiap minggunya, misal seperti itu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah di sini penting banget yaitu untuk follow up-nya. Ya ketika ada orang yang bertanya ya. Nah, ketika ada orang yang bertanya, misal seperti ini di komen. Nah, itu kita jawab di komen, kemudian kita mention ya, kita mention orangnya. Di sini kita mention orangnya, dijawab, kemudian di mention. Kita jawab, reply, kemudian kita mention orangnya. Nah, ketika mention orangnya, kita bilang kalau kita juga akan jawab di inbox seperti itu. Tolong cek inboxnya di spam, tolong cek inboxnya atau langsung saja ke WA seperti itu, supaya lebih cepat untuk follow up-nya. Kemudian persepsimu adalah doamu. Maksudnya di sini adalah kita jualan itu misal gunakan bahasa-bahasa positif ya. Persepsi itu maksudnya kita menggunakan bahasa positif ketika jualan. Misal stoknya kosong, kita bilang habis. Seperti itu. Kemudian misal stoknya masih ada beberapa, kita bilang terbatas, tinggal sedikit lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu persepsi kepada konsumen supaya mereka positif bahwasanya produk kita itu memang benar-benar bagus dan berkualitas. Dan kita juga memang benar-benar memegang komitmen itu bahwasanya produk kita bagus, berkualitas,
dan bisa dipercaya seperti itu. Nah, itu adalah tentang Facebook marketing ya, untuk cepat mendapatkan cash profit. Cukup 4 slide ini yang biasa saya sharingkan juga di offline juga sama teman-teman mama jago jualan di sini. Seperti itu. Terima kasih. Next kita akan belajar lagi.